Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dosen dan juga rekan-rekan semua. Terima kasih sudah memberikan waktu kepada kami dari kelompok 10 yang akan menyampaikan presentasi pendidikan Pancasila terkait dengan tema kita kelompok 10 yaitu perbandingan ideologi-ideologi yang ada di dunia. Sebelum kami lanjut dengan presentasinya, saya akan perkenalkan terlebih dahulu dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Heriana, saya ketua di kelompok 10 yang kemudian nanti akan disampaikan juga materi dari kelompok 10 ini bersama dengan rekan-rekan yang lain. Di antaranya nanti ada Teh Ayu Lusvita, ada Mbak Astri Ayu Tantri, ada juga Mas Alvin Ardana, ada Mas Abdullah Darlean, ada Mbak Indah Cahyani, ada juga Marcella Astriani, kemudian ada Mas Miftahul Huda, ada Mas Muhammad Fadli, Mbak Nur Laili, Mas Satiri Ahmad, dan juga Mbak Winasri, yang nanti juga akan menyampaikan tentang seperti apa sebetulnya perbandingan-perbandingan beberapa ideologi yang ada di dunia yang diterapkan di berbagai negara di belahan dunia, baik di Asia sampai dengan Eropa, Amerika, dan juga nanti ada beberapa contoh mungkin dari negara-negara yang tadi sudah kami sebutkan. Untuk mengawali presentasi kita pagi ini, saya akan persilahkan Teh Ayu Lusvita untuk memulainya, yang kemudian nanti akan disampaikan juga oleh rekan-rekan yang lain. Silakan Teh Ayu. Baik, terima kasih Pak Heriana atas pembukaannya. Saya Ayu Lusvita Aprilia dari kelompok 10 akan membacakan pendahuluan mengenai ideologi. Setiap negara di belahan bumi manapun berdiri dengan segala potensi dan kedaulatan yang dimiliki. Ideologi akhirnya menjadi sebuah benteng pertahanan non-fisik yang dibangun sebuah negara berdasarkan kesepakatan, baik langsung ataupun tidak langsung. Ideologi sendiri merupakan cara hidup berbangsa dan bernegara yang disepakati seluruh komponen bangsa yang diterapkan menjadi pembeda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh sejumlah ahli, termasuk Membianto dalam bukunya yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi, bahwa ideologi diartikan sebagai sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau bangsa menjadi pegangan dan pedoman karya atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat ataupun bangsa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli dari kelompok 10. Saya akan membacakan secara etimologi. Secara etimologi sendiri, kata ideologi pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Prancis Destutt de Tracy pada tahun 1796. Kata ini berasal dari bahasa Prancis. Ideologi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu ideo yang mengacu pada gagasan dan logi yang mengacu pada logika atau logos dalam bahasa Yunani. Destutt de Tracy menggunakan kata ideologi dalam pengertian etimologinya sebagai ilmu yang meliputi kajian tentang asal-usul dan hakikat ide atau gagasan. Berikut ini pengertian ideologi menurut beberapa ahli akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Fadli. Saya Indah Cahyani dari kelompok 10 akan melanjutkan pembacaan poin ketiga, yaitu pengertian ideologis menurut tiga ahli. Yang pertama dari Dr. Andes Mordiono. Ideologi berarti a system of ideas, akan mensistemasikan seluruh pemikiran mengenai kehidupan ini dan melengkapinya dengan sarana serta kebijakan dan strategis dengan tujuan menyesuaikan keadaan nyata dengan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat yang menjadi induknya. Yang kedua, Gunawan Setiardjo. Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan atau akidah akliyah, yaitu akidah yang sampai proses berpikir yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan. Yang ketiga, dari Karl Marx. Ideologi merupakan alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Indah. Akan saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Marcella Astrani Rosadi dari kelompok 10 asal Indramayu. Akan menjelaskan materi tentang ideologi kapitalisme dan ideologi liberalisme.
Kapitalisme merupakan sebuah paham ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan sebesar-besarnya keuntungan dan modal. Kapitalisme dapat pula diartikan sebagai susunan ekonomi yang berpusat pada keuntungan perseorangan. Menurut Arif Purnomo, kapitalisme dapat dipahami sebagai suatu ideologi yang mengagungkan kapital milik perorangan atau milik sekelompok kecil masyarakat sebagai alat penggerak kesejahteraan manusia. Pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. Yang pertama, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Yang kedua, manusia dipandang sebagai makhluk homo economius yang selalu mengejar kepentingan atau keuntungan sendiri. Paham individualisme didasarkan materialisme warisan zaman Yunani kuno disebut hedonisme. Ideologi liberalisme. Liberalisme berasal dari bahasa Latin liber yang berarti bebas. Kata tersebut kemudian berkembang menjadi liberal, liberty, libertarian, dan libertine. Salah satu contoh pertama yang tercatat dari penggunaan kata liberal terjadi pada tahun 1375 ketika digunakan untuk menggambarkan seni liberal dalam konteks pendidikan yang diinginkan untuk orang yang merdeka. Dalam sejarahnya, liberalisme menjadi ideologi beberapa negara yang memiliki konsep kebebasan. Lahirnya paham liberalisme merupakan gambaran dan hasil dari perjuangan kaum liberal yang menentang setiap tindakan yang dianggap menekan kebebasan individu, yang sebagai reaksi terhadap penindasan yang dilakukan oleh kaum bangsawan dan kaum agama di zaman absolut monarki. Pada masa itu, setiap orang harus tunduk terhadap kekuasaan bangsawan dan agama. Dari kondisi tersebut, muncul orang-orang yang ingin melepaskan diri dan memperjuangkan kemerdekaan individu. Baik, perkenalkan nama saya Nur Laili dari kelompok 10 akan menjelaskan ideologi sosialisme dan komunisme. Jika menilik dari sosialisme di dalam KBBI, bahwa pengaturan dari sosialisme adalah ajaran ataupun paham kenegaraan serta paham ekonomi yang mengupayakan agar harta, benda, industri, serta perusahaan menjadi milik negara. Ideologi ini sendiri lahir serta berkembang di akhir abad ke-18 di Eropa sebagai kritik kepada kapitalisme. Tujuan sosialisme bagi suatu negara sendiri memanglah untuk kemakmuran negara, sedangkan komunisme adalah paham yang mengharuskan hak milik perseorangan serta menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh suatu negara, merhanisme, atau paham yang memiliki tujuan perjuangan nasib kaum kecil untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, marxisme, atau suatu pandangan dunia mengenal ekonomi serta sosial politik pada karya Karl Marx, sindikalisme, yaitu sistem ekonomi pengganti kapitalisme. Selanjutnya saya akan menjelaskan ideologi Pancasila. Pancasila terdiri dari dua kata yang diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Meskipun Pancasila mengalami beberapa kali perubahan dalam perumusannya, namun tanggal 1 Juni diperingati bersama sebagai hari lahirnya Pancasila. Berikut ini beberapa dokumen penetapan Pancasila, yaitu rumusan pertama Piagam Jakarta, Jakarta Charter, tanggal 22 Juni 1945. Rumusan kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan ketiga, Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1949. Rumusan keempat, Mukaddimah Undang-Undang Dasar Sementara tanggal 15 Agustus 1950. Rumusan kelima, rumusan pertama menjiwai rumusan kedua dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi merujuk Dekret Presiden 5 Juli 1945
Demikian penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Mas Miftahul Huda. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda dari kelompok 10. Pada tanggal 1 Juli 2016, Presiden Joko Widodo telah resmi menandatangani keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, sekaligus menetapkannya sebagai hari libur nasional yang berlaku mulai tahun 2017. Hal ini dimaksudkan sebagai pengingat kepada warga negara Indonesia bahwa Pancasila haruslah diamalkan sebagai ideologi dari suatu bangsa, sehingga dengan adanya peringatan hari lahirnya Pancasila ini diharapkan warga negara Indonesia lebih meyakini Pancasila sebagai ideologi dan terlebih mengamalkan Pancasila, nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya ke dalam kehidupan sehari-hari. Adapun mengenai beberapa fungsi dari Pancasila, kedudukan Pancasila itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Jiwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah suatu hal yang menjadi sumber tenaga dan semangat, sehingga Pancasila dijadikan sebagai jiwa bangsa Indonesia artinya adalah seluruh masyarakat Indonesia diharapkan menjadikan Pancasila sebagai sumber tenaga dan semangat dalam membangun bangsa Indonesia. Yang fungsi yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila adalah sebagai ciri khas dari bangsa Indonesia dan menjadi pembeda dari bangsa atau negara yang lain. Fungsi selanjutnya adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila dijadikan sebagai pedoman di setiap hal yang kita lakukan, sehingga seharusnya masyarakat Indonesia mencerminkan, mengamalkan nilai-nilai yang ada pada setiap butir dari Pancasila. Fungsi selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dasar yang membangun berkembangnya negara Indonesia. Fungsi selanjutnya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Ini artinya semua hukum harus patuh dan bersumber pada Pancasila. Hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang tertera pada Pancasila. Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah penjabaran dari nilai dasar itu sendiri. Adapun mengenai fungsi-fungsi yang lain seperti Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta Pancasila dijadikan sebagai moral pembangunan. Demikian dari saya, mungkin nanti akan dilanjut oleh Pak Dude. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Derlean. Saya dari kelompok 10. Ideologi dari sudut pandang sistem pemerintahan. Ideologi dari sudut pandang sistem pemerintahan dibagi menjadi 4, yaitu ideologi Pancasila, ideologi liberalis, ideologi kapitalis, dan ideologi sosialis.
Yang pertama, ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila ini, negara memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman, menjadi mediator ketika terjadinya konflik antar agama, menjunjung tinggi kemerdekaan dan hak manusia sesuai hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, menggalang persatuan dan kesatuan bangsa, mengikis penonjolan kekuatan atau kekuasaan pemerintahan. Pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, melindungi kekayaan alam untuk kepentingan seluruh rakyat. Ideologi yang kedua yaitu ideologi liberalis. Ideologi liberalis ini yaitu pemerintahan dikepalai oleh Perdana Menteri. Terfasilitasinya kebebasan individu. Pemerintahan yang dapat membuat hukum sesuai suara mayoritas di parlemen. Kekuasaan pemerintahannya terbatas. Ideologi yang ketiga yaitu ideologi kapitalis. Ideologi kapitalis ini di mana negara memberikan kebebasan penuh kepada rakyatnya tanpa intervensi. Pemerintah tidak mengatur kegiatan ekonominya lagi. Ideologi yang keempat atau ideologi yang terakhir yang ingin kami bahas yaitu ideologi sosialis. Ideologi sosialis, pemerintahan ini dikendalikan oleh warganya sehingga mampu membuat kebijakan pro rakyat. Kesetaraan antar warga negara, tidak ada hal istimewa. Kebutuhan warga dipenuhi melalui program sosial. Itulah 4 ideologi dari sudut pandang sistem pemerintahan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah memberikan penjelasan tentang perbandingan ideologi-ideologi di dunia. Saat ini saya Winasri dari Kalimantan Selatan akan memberikan kesimpulan dari hasil penjelasan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan tadi. Di mana seperti kita ketahui bahwa ideologi merupakan ide atau gagasan yang menjadi dasar atau acuan manusia dalam bertindak, bermasyarakat, dan bernegara. Di Indonesia sendiri, ideologi muncul dari pemikiran beberapa tokoh yang menyadari bahwa Indonesia membutuhkan dasar negara. Dengan saran dan masukan dari ulama dan tokoh lainnya, hingga jadilah dasar negara, ideologi Pancasila, dan 5 nilainya. Jika dibandingkan dengan ideologi lain di dunia, baik dari segi pemerintahannya ataupun dari segi ekonominya, ideologi Pancasila merupakan yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia. Ideologi Pancasila terbukti mampu menjadikan Indonesia yang berbeda-beda ras, agama, dan suku bangsa, tetapi tetap satu. Singkatnya, di belahan bumi manapun, ideologi merupakan gambaran dari karakter dan kepribadian suatu bangsa, karena ideologi sendiri menjadi cara standar yang diterapkan suatu bangsa dalam kehidupan dan penyelenggaraan. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan tadi, kita memahami bahwa ideologi yang baik akan mendorong tumbuhnya semangat nasionalisme warga negaranya. Demikian halnya dengan Pancasila yang menjadi falsafah bangsa Indonesia, dapat membangkitkan kecintaan terhadap NKRI dan menumbuhkan karakter pribadi yang baik. Untuk itu, kami menyampaikan beberapa saran, yaitu diantaranya, pendidikan Pancasila hendaknya diterapkan sejak usia dini agar tetap melekat kuat dalam jiwa bangsa Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila ditularkan dan diamalkan oleh setiap pribadi bangsa agar dunia paham bahwa Indonesia memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah dipengaruhi. Yang ketiga, pengamalan Pancasila hendaknya dilaksanakan dalam berbagai kegiatan makro yang mencakup ekonomi, budaya, politik, dalam dan luar negeri, agar bangsa lain paham bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat dan kuat. Yang keempat, pemerintah dapat mengoptimalkan kekuasaan, kekuatan, sarana dan prasarana yang dimiliki
untuk memberikan teladan kepada rakyatnya dengan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Nah, demikian kesimpulan dan saran yang dapat saya sampaikan. Baik Bapak dosen yang kami hormati, begitu kiranya presentasi dari kelompok 10 tentang perbandingan ideologi-ideologi di dunia yang kami sudah paparkan, sudah kami jelaskan. Semoga tentu saja ini juga menjadi keilmuan untuk kita semua, terkhusus untuk kami para mahasiswa di Untara semester 1. Terima kasih kami ucapkan untuk Bapak dosen yang sudah memberikan bimbingannya kepada kami, mengingatkan tentang bagaimana Pancasila ini menjadi sebuah ideologi yang paling sempurna untuk kita sebagai bangsa dan juga warga negara Indonesia, yang kemudian juga kita akhirnya mengetahui tentang bagaimana negara-negara lain di belahan bumi sana yang kemudian mempunyai juga memiliki dan menganut ideologi sesuai dengan kebutuhan di negaranya masing-masing. Sekali lagi terima kasih Pak dosen, terima kasih juga buat rekan-rekan di kelompok 10 yang sudah berpartisipasi untuk kemudian menyampaikan pembahasan dan juga menyampaikan presentasi pendidikan Pancasila dengan tema perbandingan ideologi-ideologi dunia. Kami dari kelompok 10 mohon pamit undur diri Bapak dosen. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it seem like we feel the same, we love